semuanya siswa. Semangat. Oke? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Jangan sampai kayak minggu lalu ada yang belum sarapan. Sudah? Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Betul? Ah? Belum. Fitra belum? Oh, berarti belum sarapan kalau begitu. Oke? Jadi siap terima pelajaran hari ini? Ya. Ya siap? Ya, Pak. Kita tes semangatnya. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Oke, mantap. Semangat semuanya ya. Nah, karena kita sudah semangat, oke? Seperti biasa, coba Pak Guru cek dulu ya. Cek kehadirannya. Mendengarkan namanya. Pak. Sulfitra, Hadir. Rahma, Hadir. sudah sehat Rahma ya? Paling sakit ya? Safrin, Hadir. hadir. Sylvia, Hadir. Esar, Hadir. Salwa, Hadir. Rizky. Hadir. Rizky saya kurang semangat ini. Hah? Rani, Hadir. Alifah, Hadir. Fatimah, Hadir. Yuda. Hadir. Oke. Loh, berapa orang yang tidak hadir ini? Dua ya. Hadir. Suci dengan siapa? Kalisa. Kalisa. Sakit. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa dulu ya. Citra, mungkin bisa dipimpin. Oke, boleh. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa tulquf min lisani yafqahul qawli. Amin. Lanjut dengan oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Nah, sekarang kita sudah berdoa. Itu kebiasaannya kita di sekolah ya. Setiap sebelum memulai pelajaran kita harus Doa. supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa berkah. Oke? Selanjutnya apa ya? Kita tepuk PPK dulu ya untuk membangkitkan semangat kita. Oke, berdiri semua. Kita, oh, kita ya. Oh Yuda, oke Yuda, ayo sini. Yes. Oke Pak Yuda. Oke. Nah Yuda, temannya kita Yuda yang akan pimpin tepuk PPK dengan salam. Oke. Panggil dulu hitung ya 1, 2, 3. Oke mulai. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Oke. Sambung dengan salam. Mulai. Cerdas, Ulang. Salam PPK. cerdas, berkarir, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, hebat. Silakan dulu. Terima kasih banyak. Nah, tadi kita sudah ke PPK, salam PPK, oke? Nah, sebelum itu untuk tanpa membangkitkan semangatnya kita, Pak Guru coba minggu lalu kan kita menyanyi ya.
menyanyi Halo-Halo Bandung. Nah, sekarang Pak Guru coba memperlihatkan video. Video menambah semangat kita untuk belajar ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Fotonya siapa itu kira-kira? Siapa dia? Presiden pertama. Nah, dia adalah presiden pertama. Yang apa yang dia bacakan? Proklamasi tentang apa? Kemerdekaan Indonesia. Oke, proklamasi tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau Pak Karno tidak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dulu, maka hari ini kita tidak akan belajar materi seperti ini. Ya, di luar daripada usaha bukan membacakan teks proklamasi, ada orang tuanya kita dulu selalu berjuang, bahkan mereka harus rela mati demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi sebagai siswa, sebagai anak sekolah, wujud kecintaannya kita terhadap pahlawannya kita, maka anakku harus rajin belajar. Nah, itu tugasnya kalian, tugasnya anak-anak sekalian, tugasnya Pak Guru untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan. Oke, mantap. Nah, sebelum kita lanjut, kan setiap kegiatan ada tujuannya ya. Kita makan supaya kita kenyang, kita minum supaya kita tidak haus. Nah, hari ini kita belajar ini juga punya tujuan. Nah, tujuan yang pertama, ada yang bisa baca? Ada, ayo. Ini. Apa tujuan pertamanya? Siswa dapat menentukan apa? Jenis makanan pada hewan. Nah, setelah kita belajar nanti, anak-anakku akan menentukan jenis makanan hewan pada jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ya, pernah lihat ular pakai kodok? Pernah lihat kodok pakai jangkrik? Pernah? Nah, seperti itulah nanti akan kita pelajari. Menentukan jenis makanan. Pernah lihat ikan mujair makan cacing kalau dipancing? Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua apa ya? Siapa yang bisa baca nomor kedua? Siswa dapat apa itu? Dapat menganalisis hubungan komponen. Ekosistem dengan benar. Oke. Nanti setelah kita belajar, anak-anakku akan menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. Ada dua komponen ekosistem yang harus kita analisis hubungannya. Ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Nanti kita pelajari di video. Yang ketiga, Membuat peta. Siswa dapat membuat peta. Membuat peta pikiran tentang jenis makanan hewan dalam ekosistem dengan benar. oke. Yang keempat, 5 ya? 4, oke. Siswa dapat menyajikan
Nah, setelah kalian menentukan jenis makanan hewan, misalnya ular makan kodok, kodok makan jangkrik, itu akan dipresentasikan atau disajikan. Yang kelima, Siswa dapat menentukan pokok pikiran pada teks yang fiksi. non fiksi. Ada nanti teks Pak Guru tampilkan teks non fiksi. Teks non fiksi ini adalah teks yang sesuai dengan kenyataan. Nomor berapa lagi ya? 6. Nah, oke, apa 6? Siswa dapat merinci informasi pada teks non fiksi dengan cepat. Memerinci informasi pada teks non Fiksi dengan cepat. fiksi. Ada nanti informasi yang kita akan gali pada teks non fiksi. Ada nanti Pak Guru bagikan ini. Oke? Yang ke-7 ya. Siswa dapat Membuat atau menu list teks non fiksi ke dalam tulisan bahasa sendiri dengan benar. Oke. Yang ke-8, Siswa dapat menyajikan teks teks non fiksi yang telah Nah, sama seperti tadi, kalau anak-anakku sudah buat teks non fiksi, nanti kita presentasikan. Oke? Nah, sekarang keluarkan bukunya. Tulis ayo. Sudah. Sama ya, compare sama bukunya, oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kamu baca ini di depan ini. Video belajar. Nah, kita akan menonton lagi. Ini ada berapa orang ini? Ada Yuda, ada si Salwa ini. Siapa ini? Esa. Bukan. Ini ada siapa ini? Khalifah. Ini Fitra. Ini siapa ini ya? Fatima. Ini yang belah samping ini siapa? Rahma. Coba kita lihat ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Sobat As tentunya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat As pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi, dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan juga diumbahkan dengan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat
Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik tersusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Nah, ini tentang ide pokok tadi ya. Contohnya, contoh teks non fiksi ya. Nah, ini informasi penting ya. Perhatikan. Video nanti bersangkut paut dengan NKPD-nya. Ya. Oke, sudah diperhatikan ya videonya? Tadi videonya tentang apa? Di sistem apa tentang ide pokok atau informasi pentingnya. Nah, coba Pak Guru mau tampilkan karena anak-anak sudah menonton video. Pak Guru mau perlihatkan
memperlihatkan ya. Nah, ini hari ini kita belajar tentang subtema 1 pembelajaran tentang komponen ekosistem dan cerita teks non fiksi. Oke. Nah, setelah menonton video tadi, ya, Pak Guru coba mau bagikan masalah. Masalah ini ada ceritanya di sini. Ini ada masalah ini. Ini akan diselesaikan secara berkelompok. Ya. Masalahnya adalah tentang perusakan ekosistem sawah. Ya. Nah, sebelum Pak Guru bagikan ini, Pak Guru mau bentuk kelompok dulu. Oke. Nah, cara pengelompokannya kita berkelompok secara bermain. Nah, ini ada apa ya? Ada apa ini? Daun rumput. Nah, cara pengelompokannya nanti setiap anak-anakku akan mencabut rumput. Yang mencabut rumput sama akan berkelompok atau satu kelompok. Paham ya? Oke. Nah, kemarin kan Pak Guru sebut Fitra satu kelompok dengan Salwa, satu kelompok dengan Suci. Sekarang Pak Guru mau acak pakai rumput. Nah, ini jenis permainan waktu Pak Guru masih kecil ini. Waktu kalau kita mau main, cari teman seperti ini. Oke, saya sebut dulu ya. Fitra, Rahma, Safril. Oke, bersama tiga orang. Fitra, Rahma, Safril. Pak Guru. Oke, sini ya. Pak Guru acak dulu ya. Oke. Oke, silakan cabut. Siapa yang duluan? Hah? Gunting-gunting kertas kalau begitu. Tiga orang. Nah, sini. Cabut. Satu saja. Ini cabut. Oke. Berapa ikatan di situ? Ikatan itu di bawah. Nah, ini satu ikatan ya. Berarti Safril kelompok satu. Oke, lanjut lagi ke dua orang. Gunting kertas dulu. Kau kalah. Oke, berapa ikatannya? Berarti dia kelompok 3. Rahmat kelompok 2. Oke, ingat kelompoknya ya. Yang kelompok 1 siapa? Safril. Kelompok 2? Rahmat. Kelompok 3? Oke, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3 ya. Oke? Siapa lagi ya? Sylvia, Esa, Salwa. Ayo. Sylvia, Esa, Salwa. Siapa yang pertama? Siapa? Laki-laki ya, laki-laki saya yang pertama. Cabut 1. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Sini. Oke, kelompok 1. Kamu lagi. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Satu kelompok dengan Su ya. Salwa kelompok 2, satu kelompok dengan Rahmat ya. Oke. Kelompok. Sebentar ya. Ingat kelompoknya ya. 3. Sekarang Rizky Khalifah Rani. Ayo. Satu. Oke, kelompok 3. Satu kelompok dengan Su ya. Kelompok 1. Siapa kelompok 1 tadi? Oke, kamu. Kelompok 2, satu kelompok dengan Rahmat ya. Selanjutnya Fatimah Yuda. Mana Fatimah? Ayo.
Kelompok 1. Satu kelompok dengan siapa tadi? Oh ya. Nah, kelompok 3. Satu kelompok dengan Fitra. Nah, sekarang, oke. Dalam hitungan 1, 2, 3, cepat membentuk kelompok. 1, 2, 3. Ayo. Jadi. Mas, di sini rekan-rekan semua ya. Sudah Bapak. Katanya sudah tahu. Nah, sudah bentuk kelompok kan? Oke. Sekarang Pak Guru mau bagikan KPD-nya, lembar kerja serta didik. Di sini ada beberapa soal yang harus dikerjakan secara berdiskusi. Nah, kita aturan mainnya 2 orang, bagaimana tadi? 2 orang berjalan mencari informasi. Di kelompok mana? Di kelompok lain. Selebihnya tinggal jaga rumah. Jangan sampai ada apa ya? Ada pencuri atau apa. Nanti Pak Guru arahkan. Kalau misalnya sudah lihat waktu, oke, waktunya bertamu. Silakan 2 orang bertamu. Sebentar. Nanti Pak Guru arahkan. Sekarang. Sebentar. Ya, sudah. Nah, masing-masing anggota mempunyai peran ya. Ada yang jaga rumah, ada yang bertamu. Tapi sebelum bertamu, anak-anak kerja dulu beberapa soal di LKPD. Setelah itu baru bertamu. Nanti Pak Guru arahkan ya. Oke. Tentukan kata kelompoknya ya. Oke. Oke. Di situ sudah ada ya. Sudah ada LKPD-nya. Nah, di situ kan Pak, kita akan mencari informasi ya. Selain cari informasi di kelompok lain, anak-anak juga akan mencari informasi lewat internet. Ini Pak Guru bagikan HP tiap kelompok ya. Silakan cari informasi di internet bisa. Di dalam HP ini sudah ada materi yang Pak Guru simpan. Video tadi ya, ini ada materinya, ada PowerPoint Pak Guru sudah simpan di sini. Oke, silakan kerjakan. Tulis dulu nama kelompoknya, nama anggota kelompok, baru diskusikan, cari jawabannya ya. Oke? Ya, silakan berdiskusi ya. Kalau sudah tulis nama kelompok, silakan berdiskusi. Ya, nama kelompoknya.
Suara. 7. Oke, silakan diskusi. Baca dulu, ada teks di depannya. Ini teks non fiksinya di depan, baca. Ada teks non fiksi di depan. Ini jawabannya ini ada sini ya. Sini, oke? Ya. Ya, kita diskusikan ya. Nanti. Ya, ya, silakan cek internet. Ini sandinya ya. Sudah connect ya di internet itu? Coba nyalakan susahnya, nyalakan lebihnya, di situ langsung connect. Coba ya, ini sudah connect. Coba deh. Sudah connect ya? Oke. Di situ ada beberapa nomor, masing-masing siswa mengerjakan ya. Coba bagi tugas. Ada yang kerja tampilan pertama, ada yang kerja tampilan keduanya. Ini, ini, dan oke. Nah, ini ada yang kerja ini. Ada tadi kan di video, ada situ komponen biotik dan abiotik ada di sini. Ada di video. Video di sini ya dia.
Videonya ada di sini. Yang mau dilihat video kah? Ya. Situ tadi ada komponen ekosistem, biotik dan abiotik ya. Bisa dipercepat videonya kalau kalian ulang dulu ya. Nah, di situ nomor 1, setelah kalian membaca teks non fiksi di atas, menurut kalian apakah apa yang menyemprot kamu menggunakan racun merupakan masalah bagi ekosistem sawah? Apakah masalah? Masalah tidak kalau misalnya bapaknya kalian jika ingin membunuh belalang, membunuh apa, dia selalu menggunakan racun? Masalah. Nah, kalau masalah kira-kira apa solusinya supaya bapaknya kalian pergi ke sawah tidak menggunakan racun? Nah, itu cari situ. Supaya belalang ini diusir tidak menggunakan racun. Oke. Mau apa kira-kira? Kau kecuan bah. Nah, silakan cari informasi di sini. Begitu guys, misalnya Fitra cari jawaban di lembaran pertama, ya. Alifah cari jawaban di lembaran kedua, ya. Cepat selesai. Boleh. Cari di internet saja. Komponen biotik dan abiotik. Apa solusinya kira-kira supaya bapaknya kalian mengusir belalang tidak memakai racun? Kenapa? Apa itu? Ini kan jika belalang dan tikus menjadi punah dalam ekosistem. Nah, apa yang akan terjadi jika di sawah belalang dan tikus itu habis atau punah? Apa yang akan terjadi kira-kira? Apa yang akan terjadi pada hewan lain jika belalang dengan tikus mati? Ya, yang sering kalian lihat makan tikus apa? Ular. Yang makan belalang apa? Kodok. Nah, apa yang akan terjadi pada ular dengan kodok jika tikus dan belalang mati? Ya. Dan bagaimana padinya, hasil padinya bapaknya kalian? Jika di sawah tidak ada tikus dengan belalang. Nah,
Bagaimana kira-kira padi yang ditanam bapaknya kalian, kalau di sawahnya kalian tidak ada tikus dan tidak ada belalang? Apakah padinya akan mati atau tumbuh subur atau berhasil panennya? Begitu. Tadi di video abiotik, apa tadi abiotik ya? Abiotik adalah komponen tak hidup. Kalau biotik komponen makhluk yang hidup. Apa saja tadi komponen abiotik? Ada apa ya? Ada air. Apa lagi yang tidak hidup itu? Apa lagi? Itu. Oke. Dan seterusnya. Itu yang abiotik ya. Kalau biotik berarti dia bernapas atau hidup. Silakan cari. Oke, boleh cari informasi di internet. Ini apa ini? Oke, boleh saja. Nah, cara mengerjakan soal, kerjakan dulu yang dianggap mudah. Kerjakan dulu yang dianggap mudah. Nah, coba. Hal off. Nah, apakah masalah kalau bapaknya kalian menggunakan membasmi belalang? Masalah atau tidak? Masalah. Kalau masalah, solusinya supaya bapaknya kalian tidak menggunakan racun. Dengan caranya mengusir belalang tidak menggunakan racun. Belalangnya tetap hidup, padinya bagus, tidak mati, tidak habis dimakan belalang. Karena kalau belalang habis, maka tidak ada lagi makanannya kodok. Kalau kodok mati, tidak ada lagi makanannya ular. Kalau ular mati, maka tikus datang di sawah. Kalau banyak tikus di sawahnya bapaknya kalian, habis padinya. Kan gitu. Yo. Ini. Nah, pikiran yang ini kan buatlah menentukan jenis makanan yang bisnis bisa tentang jenis makanan hewan ini dan kenapa apa lagi makan selain rumput? Apa lagi makan udah biasa tidak
Lagi ya. Ular. Apa makanannya ular? Selain tikus apa yang makan ular? Kodok. Selain kodok apa yang makan ular? Anak Ayam. Pak. begitu. Ya? Ini Pak. Kenapa? Harus kayak begini. Pegang aja satu, begini tadi sini. Ini salahnya. Cari itu. Jenis kamu. Ayam saja, Komponen biotik ya. Kalau sudah definisinya, apa contohnya kira-kira? Ya. Oke. Begini pun sini ya. Berarti kalau contohnya sudah dijelaskan apa contohnya, ya. Sini. Nah ini kira-kira kalau bapaknya kalian simpel itu laki-laki masalah atau tidak? Salah. Nah kalau dia masalah, bagaimana solusinya supaya bapaknya kalian mengusir belalang tidak pakai racun? Cari di internet cara mengusir belalang tidak memakai racun, bisa. Ya? Nah, selanjutnya mana lagi? Buatlah teks non fiksi. Lembaran keduanya dulu mana? Ini kan sudah tahu? Dipahami tak? Oke, silakan cari Rahmat informasinya. Apa ini? Nah, berdasarkan cerita teks di atas, pada jaring-jaring makanan, jika belalang dan tikus menjadi punah pada ekosistem sawah, apa yang akan terjadi? Misalnya ini di sawah. Di sawah bapaknya kalian, tikus dengan belalang sudah mati semua. Bagaimana nanti padi bapaknya? Apakah gagal panen atau berhasil panen? Berhasil panen. Nah, karena apa alasannya? Karena mati semua apa? Tidak ada hama lagi. Begitu. Nah ini biotik, apa disebut dengan biotik, komponen biotik dan abiotik. Sudah itu baru tulisan contohnya, ya. Seperti disebut tadi Rahmat ya. Oke, bentar. Apa lagi? Ini kota pikiran dia. Ini cerita teks non fiksi. Ini cerita non fiksi adalah cerita yang betul-betul terjadi. Ada yang pernah dengar apa? Kebakaran di Mondoe kemarin? Ada ya? Nah, itu kalau ada cerita tentang kebakaran di Mondoe, itu adalah cerita non fiksi, tapi dia cerita betul-betul terjadi. Karena memang kebakaran di sana, begitu maksudnya. Nah, bisa cari di internet contoh cerita teks non fiksi atau cara membuat cerita teks non fiksi. Gitu kan? Tersambung sama apa jaringan? Oke, sudah, mantap. Ini juga bagus kerjasama, masing-masing ada yang jawab ya. Nah, selain ular buat lagi pakai
What? Ekosistem. Apa aja jadi makanan ada di tablet kok. Nah, tentukanlah jenis makanan hewan pada jenis makanan untuk sekitar. Komponen abiotik dengan biotik ada di video tadi yang kamu tampilkan ya. Oke, sama lagi. Sudah 3 Kak? Ayam. Dan tentukan jenis makanan pada hewan, makanan hewan pada jenis makanan. Misalnya, apa? Bulan makan apa? Apalagi? Lebih. Nah, begitu. Kan? Jenis makanan ini. Melarang makan apa?
Hah? Buaya makan apa? Makan daging. Ayam bisa, anjing bisa. Hah? Karena dia makan daging. Jadi semua jenis daging dia makan. Buaya. Ikan makan apa? Begitu. Hah? Kenapa tidak tidur sudah? Sudah. Ini udara ini subur atau apa? Batu. Ini yang tidak hidup dalam ekosistem. Di sawah kira-kira ekosistem sawah apa yang tidak hidup situ? Tak. Nah, apalagi yang terdapat situ ada sinar matahari. Kira-kira selain tanam matahari itu tidak hidup kalau dalam ekosistem begitu. Buaya makan apa? Ikan makan apa? Belalang makan apa? Sapi makan apa? Begitu dalam ekosistem sawah ya. Tikus makannya apa? Ular makannya apa? Yang menentukan jenis makanan bisa ditulis sebanyak-banyaknya. Jenis makanan hewan pada jari-jari makanan. Ular makan tikus, tikus makan apa ya? Apa yang makan tikus kan? Padi. Gitu ya. Belalang makan padi begitu. Nah ini di sawah ya, kalau misalnya belalang dan tikus habis di belalang, apa yang akan terjadi pada padinya bapaknya kalian? Apakah dia akan mati atau tumbuh subur? Tumbuh subur karena karena sudah tidak ada yang sama yang makan pak. Oke. Nah di sisi lain padinya kan subur, berhasil panen karena tidak ada belalang dengan tikus. Nah apa yang akan terjadi pada ular kalau tidak ada tikus? Tidak ada makanannya, mati. Karena tidak ada makanannya. Begitu. Apa yang akan terjadi pada kodok kalau tidak ada belalang? Karena
belalangnya habis, punah, jadi tidak ada lagi makanannya kodok. Nah, begitu caranya. Ya. Nah, caranya menganalisis jika belalang dan tikus tidak ada atau habis di sawah. Ya. Pertama tentukan dulu padinya, apakah dia subur atau mati. Kalau dia subur, apa alasannya? Oke? Kalau Bapak itu subur ya. Sudah berapa nomor selesai di sini? Sisa berapa nomor ya? Sisa 2. Sudah 2 nomor.